Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang persamaan Hamilton. Jadi, selain dengan menggunakan metode Lagrange, Lagrangan, kita juga bisa mencari persamaan gerak menggunakan Hamiltonan. Jadi untuk mencari persamaan gerak sistem yang kita tinjau, kita bisa menggunakan mekanika Newton, kita bisa menggunakan mekanika Lagrange, dan kita juga bisa menggunakan Hamiltonan. Seperti apa Hamiltonan ini gitu. Nah, sekarang kita akan definisikan ya. Jadi didefinisikan persamaan Hamilton H itu sama dengan sigma K Q K dot PK minus L. Dengan PK di sini adalah momentum umum yang didefinisikan sebagai PK sama dengan parsial L parsial Q K dot ya. Jadi di sini Hamiltonan, kalau misalnya Lagrangan itu kan dia fungsi dari Q sama Q dot ya. Q sama Q dot ya. Posisi dan kecepatan umum. Nah, tapi kalau di sini di Hamilton itu dia fungsi dari posisi dan momentum ya. Jadi dia fungsi dari P dan Q nantinya. Jadi didefinisikan PK itu parsial Q dot. Sehingga kalau semisal kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1, P-nya ini kita ganti, kita punya persamaan ini. Q dot parsial Q dot minus L. Untuk sistem dinamika sederhana, energi kinetik sistem T itu merupakan fungsi kuadrat dari Q K dot ya. Jadi kan T itu kan setengah mv kuadrat atau setengah Q K dot kuadrat. Sehingga T di sini itu fungsi dari Q K dot. Dan energi potensial V itu merupakan fungsi dari Q saja. Jadi kan energi potensial itu kan biasanya mgx gitu ya. Jadi kan dia cuma fungsi Q. Nah, sehingga L ini berarti kan T di sini itu dia fungsi Q dan fungsi Q dot. Ini maaf ya, ini ada dotnya di sini. Bukan K-nya yang dot. Minus V fungsi Q. Kemudian kalau kita substitusikan L di sini ya, maka ini L-nya kan kita ganti ya. L-nya itu kan T min V. Nah, T min V dengan T-nya itu dia fungsi Q dan Q dot. Ini Q-nya dotnya di sini ya harusnya ya. Nah, ini minus V diturunkan terhadap Q dot. Nah, di sini T min V. V di sini itu kan dia tidak mengandung fungsi Q dot sama sekali, sehingga kalau diturunkan terhadap Q dot itu akan sama dengan 0. Jadi sisanya kita cuma punya Q K dot parsial T per parsial Q dot ya, yang V-nya ini 0 minus T min V ya. Kemudian ya, dengan menggunakan teorema Euler untuk fungsi yang homogen. Jadi teorema Euler itu X1 df per X dx1 ditambah X2 df per dx2 sampai dengan Xn, ini mohon maaf ya, bukan X3 ya. Jadi Xn df per dxn sama dengan nf. Dengan n di sini itu banyaknya variabel. Ya, dengan banyaknya variabel. Nah, yang punya kita ini kan parsial T per parsial Q dot. Ini T di sini kan dia fungsi dua variabel, Q dan Q dot ya, Q dan Q dot. Sehingga bisa kita tuliskan ya, sehingga suku pertama ini ya, mohon maaf ya. Suku pertama persamaan 5 ya. Suku pertama persamaan 5, Q dot parsial T parsial Q dot itu bisa kita tuliskan sebagai 2T. Ya. Ini kan Q dot parsial T parsial Q dot. Ya, sedangkan T-nya di sini itu dia fungsi dua variabel. Kalau kita mengikuti ini ya, kan berarti kan F ya, F-nya ini kan berarti T. Kemudian N-nya di sini itu kan banyaknya variabelnya itu kan Q sama Q dot. Berarti 2F ya. 2F, F-nya T berarti 2T. Oke, kalau kita substitusikan persamaan 7 ke dalam persamaan 5, maka kita punya di sini H sama dengan, ini kan berarti 2T ya, 2T dikurangi T dikurangi V ya, 2T dikurangi T dikurangi V, jadinya T plus V. Ternyata ya, Hamiltonan itu adalah energi mekanik dari sistem yang kita tinjau. Jadi Hamiltonan itu sama dengan energi mekanik. Untuk mendapatkan persamaan kanonik Hamilton, maka kita tinjau Hamiltonan fungsi koordinat umum Q dan momentum umum P. Jadi ini
Sini hanya itu fungsi P dan Q ya. Nah, kita variasi fungsi H. Jadi kita mau mencari hubungan antara Hamilton dengan Lagrange ini ya. Jadi kita variasi fungsi H, hanya ini kita variasi. Nah, suku yang ada di kanan ini kan ada Q dot sama P. Ya. Kalau kita variasi itu kita pakai rumus U aksen V ya. U aksen V ditambah dengan U V aksen, ya toh. Di sini U-nya itu adalah Q dot ya. Kemudian P-nya itu adalah V. Oke. Berarti di sini kita punya PK ya, U aksen V, U aksennya berarti delta Q dot PK ditambah dengan ya Q dot delta PK dikurangi dengan L-nya sendiri. L Lagrangan itu kan dia fungsi dari Q dan Q dot. Ya, berarti kita juga sama. Berarti ini kita pakai parsial ya, parsial L parsial Q dot delta Q dot dikurangi dengan parsial L parsial Q delta Q. Oke. Nah, sedangkan parsial L parsial Q sendiri ini adalah P. Ya, jadi dari sini ini ya. Ini adalah P. Sehingga ini bisa kita tuliskan minus P delta Q dot. Nah, ini ternyata kan sama ini. Ya, berarti kita bisa coret-coret sehingga delta H-nya itu sama dengan delta Q dot delta PK dikurangi dengan parsial L parsial Q delta Q. Oke. Nah, sekarang yang ruas kiri ini kita juga variasi. Kita turunkan. Di sini hanya itu kan fungsi dua variabel. Jadi kita punya parsial H parsial P delta P ditambah dengan parsial H parsial Q delta Q. Jadi di sini kita samakan ya. Nah ini parsial L parsial Q itu sama dengan PK. Jadi kalau kita pakai yang Lagrangan itu ya, jadi kan P itu sama dengan parsial Q dot. Berarti sama halnya dengan parsial L parsial Q itu sama dengan P dot. Ya, ini sama dengan P dot. Nah ini kita ganti ya jadi P dot ya. Kemudian ini kan delta PK delta PK. Berarti dari persamaan 10 ini kita punya Q dot itu sama dengan parsial H parsial P. Kemudian di sini delta Q ya. Kemudian minus PK ya, minus P dot itu sama dengan parsial H parsial Q. Ya. Nah, ini contoh penggunaan untuk metode metode Hamiltonan. Contohnya misalkan kita disuruh mencari persamaan Hamiltonan dari gerak satu dimensi osilator harmonis ya, osilator harmonis satu dimensi. Jadi osilator harmonis itu energi kinetiknya itu setengah mx dot kuadrat. Energi potensialnya setengah kx kuadrat. Berarti kalau Lagrangannya itu kan T min V. Lagrangannya adalah T min V, kalau Hamiltonannya itu T plus V. Nah, jadi kalau untuk metode Hamilton setelah kita dapatkan T, V, kita cari L-nya, kemudian kita cari momentumnya. Ya, jangan lupa. Karena Hamiltonan ini kan fungsi dari momentum. Nah, setelah kita dapatkan Lagrangan, kita cari momentum umumnya. Momentum umum dapat kita peroleh dengan rumus P sama dengan parsial L parsial Q dot tadi itu ya. Karena di sini koordinat umumnya adalah X dot, maka P sama dengan parsial L parsial X dot. Yang sama dengan ini kan T min V-nya itu berarti setengah ya. Ini setengah M X dot kuadrat dikurangi dengan setengah K X kuadrat. Kalau kita turunkan terhadap X dot, berarti kita punya MX dot. Oke. Kemudian X dotnya sendiri itu sama dengan P per M. Ya. X dotnya sendiri P per M, ini kan tinggal balik, P sama dengan M kalikan X dot ya. Jadi kan ini P sama dengan M kalikan X dot. Nah, maka X dotnya sama dengan P per M. Kemudian kita masuk ke Hamiltonannya, H sama dengan T plus V. Ya, T-nya itu setengah ya, seper ini ya. T-nya itu kan setengah mx dot kuadrat. Dengan x dot kuadrat itu kita ganti dengan P per M. Jadi, intinya di sini Hamiltonan itu harus kita bawa ke fungsinya, kita harus kita bawa ke Q dan P. Ya, harus
kita tuliskan dalam koordinat umum dan momentum umum. Nah, kalau T yang ada di sini setengah X dot kuadrat ya, harus kita bawa ke momentum umum. Jadi kalau kita bawa ke momentum umum berarti T-nya itu 1/2M P kuadrat ditambah K per 2X kuadrat. Ya, jadi ini hanya. Kemudian persamaan geraknya bisa kita peroleh dengan menggunakan persamaan yang tadi ya, 11 sama 12 itu ya. Parsial H parsial P itu sama dengan X dot. Parsial H parsial P. Hanya kan ini ya, kalau kita turunkan parsial H di yang persamaan yang tadi itu ya. Jadi yang ini Q dot itu sama dengan parsial H parsial P. Jadi X dot, kalau misalnya tadi X dot itu sama dengan parsial H parsial P ya. Jadi parsial H parsial P ini kan rumusnya ya, rumusnya. Kemudian rumus yang kedua, parsial H parsial X itu sama dengan minus P dot. Nah, sekarang kita turunkan Hamiltonan ini diturunkan terhadap P. Berarti P kuadrat per 2M. Kalau kita turunkan terhadap P, berarti kita punya P per M. Oke, ini ya, ini P per M itu sama dengan X dot. Kemudian parsial H parsial X. Nah, ini kita turunkan KX kuadrat per 2. Kalau kita turunkan kita punya KX. Ini. Sehingga kita punya persamaan P per M itu sama dengan X dot dan KX itu sama dengan minus P dot kuadrat. Nah, ini persamaan persamaan ini yang pertama ini sebenarnya tidak lain adalah kecepatan ya. Jadi ini adalah kecepatan. Kemudian dengan menggunakan persamaan pertama, jadi kan ini kan bisa kita tuliskan ya, dari persamaan ini kita punya P itu kan sama dengan M kalikan X dot. Kemudian minus ini kan persamaan KX itu sama dengan minus P dot. Dengan P-nya sendiri, P dot sendiri, jadi kan P dot ya, P dot itu sama dengan D per dt ya, D per dt dari MX dot, karena P itu sama dengan MX dot ya. Jadi ini kita punya persamaan ini. Jadi MX dot diturunkan terhadap T itu kita punya MX double dot. Berarti kalau kita pindah ruas ke sini kita punya MX double dot ditambah KX itu sama dengan 0. Nah, kita punya persamaan, ini adalah persamaan oscillator harmonis ya. Ini ditambah dengan K per M X itu sama dengan 0. Nah, ini kan sama ya, kita kan kemarin membahas tentang bandul itu ya, bandul matematis itu kan kita punya theta double dot itu ya. Kalau itu kan kita pakainya theta double dot ditambah dengan L per, saya lupa itu ya, L per G ya, itu ya, ada konstanta itu misalnya omega kuadrat, theta sama dengan 0 ya, sama ini ya. Jadi ini adalah persamaan geraknya. Jadi ini persamaan gerak untuk bandul untuk osilator harmonis atau bandul matematis. Nah, ini ya. Jadi intinya yang sudah kita pelajari di bab 10 ini, persamaan gerak dari sistem yang kita tinjau itu kita bisa menggunakan, selain menggunakan mekanika Newton, kita bisa menggunakan mekanika Lagrange ya. Dengan Lagrange di sini adalah fungsi dari koordinat umum Q dan Q dot. Ya. Cara lain lagi adalah dengan menggunakan Hamiltonan. Nah, Hamiltonan di sini dia fungsi dari koordinat umum Q dan momentum umum Kp ya. Jadi intinya nanti semua persamaan itu harus, kalau Lagrange harus kita tuliskan dalam koordinat umum Q dan Q dot, kalau Hamiltonan harus kita tuliskan dalam koordinat umum Q dan momentum umum P. Itu ya. Jadi ini. Jadi ada banyak cara. Cuma untuk Lagrange dan Hamiltonan ini kan cara yang baru bagi kita. Mungkin karena kita belum terbiasa, terlihatnya itu lebih rumit. Gitu.